Selamat malam, umat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Kedatangan Kristus dalam dunia ini memberi harapan dan sukacita. Tuhan yang kuat dan dahsyat akan memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini. Kini kita di sini bersama-sama menghayati persekutuan bersama Tuhan. Janjinya ya dan amin, tidak pernah mengecewakan. Sebagai keluarga, warga jemaat dan warga negara, kita diajak agar kita tidak meragukan pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus melampaui kuasa apapun di dunia ini. Mari, datanglah padanya, memohon pertolongannya dan mengalami kuasanya. Yang menakjubkan itu, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus memberi pertolongan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah, menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Kita berdiri dan menaikkan pujian kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang Engkau berikan
sehingga kami bisa berkumpul dalam ibadah keluarga bersama sanak saudara, keluarga dan teman-teman dekat kami semua. Tuhan, berkatilah ibadah kami hari ini, agar kami boleh dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu, dan pujian yang kami naikkan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunilah kesalahan kami, yang kadangkala alpa untuk beribadah kepadamu. Terimalah ibadah dan doa yang kami naikkan hari ini, sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, serta bimbinglah kami, agar tetap bisa menjadi manusia yang ingat akan Engkau, selalu memiliki keinginan kuat untuk beribadah kepadamu. Amin. Marilah membaca Mazmur 106 ayat 1 sampai 12 secara responsoria. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setia-Mu. Tetapi mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena nama-Nya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Dibawanya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka. Seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Engkau
sepanjang His holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Amazing grace, how sweet the song that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Jesus, Jesus, how I love Thee. Shout hallelujah, praise His holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Bear the cross alone and all the world go free. No, there's a cross for everyone and there's a cross for me. Jesus, Jesus, how I love Thee. Shout hallelujah, praise His holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Holy Jesus, praise His name. Oh, hallelujah, praise His holy name. Hallelujah, Holy Jesus, praise His name. Oh, hallelujah, praise His holy name. hallelujah, Jesus, praise His name. Hallelujah, Lord, praise His holy name. Praise His name, praise His holy name, praise His name. Oh, oh, praise His holy name, praise His name, praise His holy name, praise His name. Oh, oh, praise His holy name. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa di hari ini kami boleh sampai pada ibadah penutupan kegiatan seluruh ibadah-ibadah rutin di tengah-tengah persekutuan jemaat GPIB Bukit Moriah, dan hanya terkecuali ibadah minggu dan ibadah khusus yang masih harus dikerjakan. Oleh karena itu kami bersyukur, kami berterima kasih di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID sepanjang 2021 ini, kami tetap dapat melaluinya dalam anugerah, kasih, dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami supaya iman percaya kami semakin diteguhkan. Dan kami memiliki semangat yang membaja untuk mengarungi hari-hari kehidupan
dan khususnya kami boleh melewati masa Advent dan memasuki perayaan Natal 2021 ini. Di dalam segala kebaikan Tuhan dan kasih setiamu. Bersabda ya Tuhan, karena kami semua sudah siap mendengar. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab Mazmur 89 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian. Mazmur 89 ayat 6 sampai 10 demikian. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan dan yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus, Maranatha. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, apa kabar? Semoga semua kita dalam keadaan baik, bersukacita, bahagia, berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam ibadah ini kita baru saja membaca Mazmur yang sangat indah. Mazmur ini berisikan pengajaran. Jadi pengajarannya saya katakan saya pun memiliki kesan yang sangat indah. Dan pengajaran ini tentu diberikan kepada umat Israel yang ditulis oleh seorang yang bernama Etan. Orang Ezrahi yang dikenal sebagai seorang yang berhikmat di zaman Salomo. Nah, saudara-saudaraku, ada beberapa hal penting yang dicatat sebagai seorang berhikmat. Bagaimana perjumpaan dengan Allah yang dia alami, yang dia pahami, dan yang dia yakini dikala kehadiran Allah di dalam hidupnya secara pribadi ataupun komunal yang mendorong dia hendak menyaksikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dan memperkenalkan kesetiaan Tuhan turun-temurun. Jadi dia ingin atau dia terdorong hatinya untuk menyaksikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Tidak sewaktu-waktu, selama-lamanya. Dan juga ingin memperkenalkan kesetiaan Tuhan itu turun-temurun. Artinya bahwa dia ingin mengajarkan tentang kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan itu kepada segala generasi atau dari satu generasi ke generasi yang lain, karena kasih setia Tuhan itu dibangun di dalam kekekalannya.
dibangun dalam kesetiaannya, tegak dikatakan seperti langit. Pemazmur benar sudah menyaksikan bukti kasih setia Tuhan yang digenapinya kepada Daud dan keturunannya. Dikatakan di dalam ayat 4 dan 5 bacaan sebelum bacaan kita, ya. Demikian saya bacakan. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selama-lamanya. Aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Saudaraku, inilah keyakinan pemazmur bahwa kasih setia Tuhan itu nyata dan kesetiaannya menggenapi perjanjiannya dengan Daud dan keturunannya. Itu mengingatkan bagaimana kebesaran kerajaan Israel ketika dipimpin oleh Salomo, anak Daud, ketika dia taat dan dia takut akan Allah. Allah tetap setia pada janjinya yang digambarkan tegak seperti langit. Ya. Bukan saja kepada Daud dan keturunannya, tetapi juga kepada jemaat-jemaat atau orang-orang kudus. Bahkan pemazmur juga menyaksikan bahwa kekuatan dan kuasa Allah tidak ada yang dapat menandinginya. Dari apa yang ada baik di bumi maupun yang ada di sorga. Semua takluk kepadanya. Nah, inilah yang luar biasa. Saudara-saudaraku, kita perlu melihat dan memahami ada 3 kata kunci dalam Mazmur ini yang diulang-ulang. Pertama adalah kasih setia Tuhan. Nah, kasih setia Tuhan itu bahasa Ibraninya chesed, artinya belas kasihan, kemurahan hati, kebaikan. Ya. Nah, kasih setia Tuhan ini yang mewujudkan kemurahan hati dan kebaikan Allah, ya, yang sudi melakukan apa saja kepada umatnya dan ciptaannya yang indah ini. Ya. Bahkan ketika umatnya, manusia yang diciptakannya ini melanggar kehendaknya, melakukan tindakan-tindakan yang mengecewakan hatinya, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah dan kebenaran firman-Nya, mereka jatuh di dalam dosa. Allah pun mau, sudi mengampuninya. Artinya saudara-saudaraku yang kekasih, Allah tetap merangkul. Allah dengan kemurahan hatinya, dengan belas kasihannya, dia tidak menghukum manusia setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Allah selalu berbelas kasihan. Dia mengasihi orang yang berdosa dengan kasih-Nya yang abadi, tetapi Allah membenci dosa yang diperbuat manusia yang melanggar kehendak-Nya. Karena apa? Karena dosa itu membuat manusia menuju kepada kebinasaan. Dan Allah nggak mau atau tidak mau kita masuk dalam kebinasaan. Oleh karena belas kasihan Tuhan itu, dia sudi memberikan anugerah pengampunan dosa kepada kita dan memberikan kehidupan yang baru, berjalan bersama dengan Dia. Itulah kasih setia Tuhan. Yang kedua itu adalah kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Ibrani emunah, ya, artinya tidak goyah, kokoh,
teguh. Kesetiaan Tuhan itu digambarkan tidak tergoyahkan, tidak berubah oleh apapun dan oleh siapapun, bahkan dewa sekalipun. Artinya Tuhan selalu setia kepada janjinya dengan menggenapinya tepat pada waktunya dan sesuai dengan rancangannya atau rencananya, karena kasihnya kepada kita dan segala ciptaannya. Oleh karena itu Tuhan bisa kita percaya. Bisa kita andalkan di dalam hidup kita karena Dia setia pada janjinya. Dia setia pada apa yang Dia firmankan. Karena apa yang difirmankan itulah yang akan dikerjakannya. Dia tidak pernah ingkar janji. Nah, beda dengan kita. Kita bisa ingkar janji. Bahkan bisa lain di mulut, lain di hati. Ya. Lain kita bersikap di depan orang lain, bisa lain dalam 4-5 langkah ke depan kita sudah berubah. Tapi Allah tidak. Allah setia pada janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Kesetiaannya itu digambarkan sekali lagi sangat kokoh, kuat, teguh. Seperti langit dikatakan. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, kekuatan Tuhan. Nah, kekuatan ini artinya adalah kekuasaannya yang memerintah. Berada di atas segala sesuatu yang Dia ciptakan, baik manusia, semesta alam. Ya. Juga adanya kuasa ilahi, dewa, raja yang berada dimanapun, di atas, di bawah. Kekuatan Tuhan menaklukkan segala sesuatu di bumi maupun di sorga. Semua berada di dalam kendali Allah. Mengapa Dia lakukan demikian? Karena supaya apa yang Dia rancangkan tentang kebaikan dapat terlaksana bagi seluruh manusia dan alam ciptaan yang Dia buat sedemikian rupa. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun ada realita bahwa kita manusia rapuh yang diciptakan, bahkan punya kecenderungan untuk melanggar, melawan Dia. Tapi Allah tidak pernah mengingat-ingat semua kekurangan, kelemahan, bahkan dosa kita. Dia melupakan. Dan Dia ingin kita kembali berbalik di jalan yang Dia tetapkan untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Rancangan-rancangan yang indah. Saudara-saudaraku, pemazmur menegaskan tentang Allah yang Dia rasakan dan Dia alami ini. Pengenalannya yang benar akan Allah Dia saksikan melalui kasih setia. Dikatakan kesetiaan, kekuasaannya. Dengan 2 kali ada pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu artinya pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah terkandung di dalam pertanyaan itu sendiri. Ya. Di ayat 7 dia katakan seperti ini, sebab siapakah di awan-awan ya yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Ya. Dengan pertanyaan ini pemazmur mau katakan bahwa di sorga sekalipun tidak ada yang dapat disejajarkan atau disamakan, ya, dibandingkan dengan Dia dalam segala hal. Apalagi melebihi Dia. Disamakan saja, disejajarkan saja tidak ada. Ya. Apalagi yang lebih dari Dia. Tidak ada. Nah, itulah dengan pertanyaan retoris yang dilakukan oleh pemazmur. Dan yang kedua terdapat di dalam ayat 9.
Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Sama dengan pertanyaan retoris yang pertama tadi. Pemazmur mau katakan bahwa di alam semesta, bumi, langit, dan segala sesuatu yang ada, di dalamnya tidak ada satupun yang sama seperti Dia. Sama saja tidak, apalagi melebihinya, tidak ada. Jadi singkatnya, pemazmur memberikan pengajaran di sorga maupun di bumi tidak ada yang dapat disejajarkan atau sama seperti Tuhan di dalam kekuasaan dan kesetiaannya, apalagi melebihinya. Tidak ada. Kekuasaan dan kesetiaan selalu ada di dalam diri Tuhan yang menunjukkan kemahakuasaannya, kedaulatannya atas segala sesuatu di sorga maupun di bumi. Inilah isi pengajaran pemazmur di dalam mazmur yang kita baca di dalam bacaan kita malam ini. Hanya beberapa saat kalau kita baca, demikian juga menceritakan hal yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan di dalam ayat 8 dikatakan seperti ini. Ayat 6. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaat orang-orang kudus. Jadi langit bersyukur, orang-orang kudus bersyukur. Begitu ya. Ayat 8. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya. Jadi memang tidak ada yang dapat disejajarkan. Memang tidak ada yang sama seperti Tuhan di dalam kekuatan dan kesetiaannya. Tidak ada. Ya. Oleh karena itu Allah disegani. Allah ditakuti. Takut bukan dalam arti rasa kita kecut ya melihat Allah, tapi hormat kita. Takwa kita kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ibadah keluarga saat ini merupakan ibadah penutup dari kegiatan-kegiatan rutin atau ibadah-ibadah rutin tahun 2021 ini. Ya. Kecuali ibadah minggu yang tidak pernah tidak kita lakukan di hari perhentian. Juga mungkin ada 1-2 ibadah khusus yang masih kita lakukan sesudah ibadah ini. Tetapi yang mau kita katakan bahwa betapa kita bersyukur di tengah situasi sangat sulit. Kita mengalami pandemi COVID, bahkan di tahun 2021 ini pandemi COVID Delta yang sangat mengganas, ya, gelombang 2. Dikatakan berjatuhan ratusan ribu saudara-saudara kita sesama anak bangsa, saudara seiman yang juga ada di dalamnya, bahkan keluarga kita yang sudah pergi mendahului kita. Ada duka cita yang mendalam kita rasakan. Mungkin sampai saat ini duka cita itu belum hilang. Duka cita, rasa kehilangan itu masih kuat menghantui hidup kita. Juga karena pandemi ini menyebabkan dampak yang sangat serius di bidang ekonomi, politik yang tidak mudah kita lalui. Tetapi akhirnya semua bentuk permasalahan kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, jemaat, dan bangsa ini bisa kita atasi. Dan kita lewati semua itu karena apa? Karena berkat kasih setia Tuhan.
Karena berkat kesetiaan Tuhan, karena berkat kekuatan Tuhan, kuasanya yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita memiliki Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kekuasaan dan kesetiaannya tidak dapat disejajarkan dengan apapun dan siapapun di sorga maupun di bumi ini. Sebagaimana pemazmur saksikan kepada kita dalam bacaan ini, kita pun meyakininya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus dalam hidup kita selalu hadir memberikan segala yang kita butuhkan dari hari ke hari. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Dia peduli kepada kita. Oleh karena apa? Oleh karena kasih setianya. Kita jatuh, bangun dan jatuh lagi. Tapi dia tetap tangannya terbuka menanti kita untuk kembali, untuk mengerjakan hal-hal yang dia siapkan bagi kita. Hal-hal yang baik. Dia tidak pernah lelah. Bahkan dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Menjaga kita siang dan malam dalam perjalanan hidup kita. Wow, dahsyat. Kesetiaannya terus. Dia tidak pernah berpaling daripada kita. Dia menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Mujizat-mujizatnya nyata dalam hidup kita. Yang sakit disembuhkan. Persoalan-persoalan kehidupan kita bisa kita atasi dan kita lihat. Cakrawala baru, terang yang begitu luar biasa bersinar dalam hidup kita. Sekalipun kita harus melewati lembah-lembah kekelaman. Tapi dia tidak pernah membiarkan kita. Kuasanya, kekuatannya menopang kita. Sehingga kita mampu melompat. Ya, untuk kondisi-kondisi yang kita hadapi, yang kita sendiri tidak mengerti, akhirnya kita mampu, kita bisa. Ternyata tidak ada yang tidak bisa, bahkan di tengah-tengah situasi yang sedemikian ini. Dengan perubahan-perubahan yang kita rasakan dan alami. Tuhan tetap berkarya luar biasa. Saya kira pemazmur ini dia benar mengatakan, aku ingin menyaksikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku ingin memperkenalkan kesetiaan Tuhan turun-temurun, benar ya dan amin. Bukan hanya waktu itu, tetapi sekarang. Dan kita pun ingin melakukannya, menyaksikannya. Kasih setia Tuhan itu ya selama-lamanya. Selagi kita hidup. Saudaraku yang kekasih, ada ungkapan yang indah yang diucapkan oleh Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13. Ini ayat yang sangat terkenal. Dikatakan seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu. Ya, segala perkara, kata Paulus. Ini bukan kata orang. Tetapi dia sendiri merasakan, mengalaminya. Bagaimana campur tangan Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Sangat dahsyat dan luar biasa. Sehingga dia bisa melewati setiap pergumulan ketika dia memberikan dirinya bagi pekerjaan Tuhan yang menghadapi tantangan, hambatan, bahkan ancaman, bahkan nyawanya juga terancam. Dia bisa melewati semuanya itu karena apa? Karena kekuatan Tuhan. Itu juga yang digambarkan oleh pemazmur. Kita ini rapuh saudara-saudara. Kalau bukan karena kuat kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, selesai kita. Tapi karena kasih setianya,
karena kesetiaannya, karena kekuatannya terus diberikan kepada kita, maka kita akhirnya mampu menjalani kehidupan seperti yang ingin Dia lakukan di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan di malam hari ini meneguhkan kita di minggu Advent yang ketiga untuk memasuki Advent yang keempat, sukacita sorgawi meliputi kita. Sehingga ini memberikan spirit semangat untuk kita menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Karena kita percaya dalam iman kepada Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus, Allah yang kita sembah. Di dalam Yesus Kristus itu tidak ada yang dapat disejajarkan, disamakan dengan Dia. Tidak ada. Bahkan di sorga maupun di bumi. Oleh karena itu, percayalah, kerjakanlah keselamatanmu di dalam kekuatan kuasa kasih. Maka Ia akan selalu ada untuk menyelesaikan hal-hal yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita menaikkan doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah menuntun perjalanan kehidupan kami dalam menghadapi hari-hari kehidupan. Kebenaran firman-Mu selalu menguatkan dan meneguhkan kami untuk berjalan di jalan yang Kau kehendaki. Dan hidup kami menjadi kesaksian di mana Tuhan ada, menyertai dan memberkati kami. Agar dunia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa untuk gereja di muka bumi ini dalam melaksanakan panggilan dan pengutusannya menjalankan visi dan misi Kristus. Tuhan berkati, Tuhan turut campur tangan. Kiranya Engkau sendirilah yang menjadi kekuatan kami untuk terus melangkah dalam kepastian akan penyertaan-Mu. Khususnya jemaat GPIB Bukit Muria. Biarlah kami terus dapat bergandengan tangan dengan penuh sukacita melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu. Sehingga hari-hari kehidupan kami penuh dengan makna. Kami hidup menjadi berkat
bagi dunia di sekitar kami, keluarga kami, persekutuan, saudara seiman, masyarakat di sekitar kami, juga di tengah-tengah pekerjaan dan kegiatan yang kami lakukan di setiap hari. Tuhan pakai kami menjadi alat yang baik di tangan-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, aparat keamanan yang melaksanakan tugasnya. Tuhan berkati usaha untuk mencegah tingkat penyebaran COVID-19 gelombang 3 ini. Kami bersyukur bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi, dan biarlah vaksinasi yang sudah diterima itu memberikan daya tahan tubuh yang baik, dan kami terus juga melakukan protokol kesehatan dengan ketat agar dengan demikian penyebaran pandemi COVID itu dapat dicegah. Khususnya dikala kami akan merayakan Natal tahun 2021 ini dan mengakhiri tahun 2021 memasuki tahun 2022. Tuhan tolong kami supaya kami semua cerdas dan dapat menjaga protokol kesehatan dengan baik dalam perjumpaan dengan siapapun, agar lewat diri kami pribadi lebih demi pribadi dan upaya usaha yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar dapat mencegah penyebaran COVID gelombang 3 ini. Kami hanya dapat serahkan semuanya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, berkatilah semua pelayan Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini, baik pendeta maupun diaken penatua, PHMJ, BPPJ, unit-unit misioner, seluruh karyawan. Tuhan berkati mereka yang terus bekerja bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayan liturgos Diaken Jacqueline Rorim Pandey dan multimedia Saudara Donda dan Saudara Yunet. Tuhan memberkati. Biarlah mereka terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang baik di tangan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan oleh karena sakit. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka sekalian. Yang masih dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan, Bapak Paus Yahaya, Ibu Sela Simanjuntak da Costa, Tuhan menolong dan memberkati proses perawatan dan pengobatan mereka. Juga yang sedang dalam pemulihan yang berada di rumah saat ini, Tuhan kiranya memberkati upaya pengobatan yang terus-menerus dilakukan di tengah keluarga, Ibu Karmelia Luntungan, Bapak Robert Barus, Saudara Russell Lasamahu, Ibu Irma Sihaan, Ibu Agatha Sitompul, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Taroreh, Ibu Catherine Worang, Bapak Sukarjanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Elsie Suot Oro, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Meiske Sujadi, Ibu Juliana Tung, Bapak Bastian Pondonggi, Saudara Henry Carl Kemal, Ibu Sinje Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Penatua Freddy Marentek,
Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Asmarawati Hutagau, Ibu Malingkas, Bapak Mayo Tanasale, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siahaan, Bapak Paul Aipasa, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henok, Ibu Susi Peters, Ibu Ni Nengah, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete. Tuhan memberkati mereka yang dalam keadaan sakit. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Dan kiranya mereka boleh ambil bagian nanti dalam ibadah penguatan untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan. Sehingga mereka boleh ada dalam kesukacitaan oleh karena berkat kasih dan sayang Tuhan. Juga untuk mereka yang berduka cita selama tahun 2021 ini, di tengah persekutuan ada 33 keluarga yang berduka. Kiranya mereka juga boleh ambil bagian dalam ibadah penghiburan dan penguatan yang akan dilakukan bagi mereka. Oh Bapa di sorga, tolonglah kami semua, berkatilah kami. Juga para lansia di usia lanjut, Tuhan kuatkan, berikan kesehatan, ada kesukacitaan, bahagia mereka bersama dengan keluarga, anak-anak, menantu, cucu-cucu, bahkan cicit mereka. Tuhan berkati mereka di masa-masa usia lanjut mereka. Mereka boleh menjadi pendoa-pendoa yang setia. Kami serahkan mereka kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan, dialah Bapa kita di seluruh bumi.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara sekalian. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat dan perlindungan yang begitu luar biasa melimpahi kami. Saat ini kami masih diberi kepercayaan untuk berbagi berkat yang Tuhan limpahkan. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan mendukung pelayanan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sejak
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, yang disayangi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kini dan selamanya.